Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau menguat di 0,34% dan ditutup di level 8.071,081. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan cenderung menguat namun level 8.100-an belum mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Mayang Anggita selaku senior technical analis Panin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Mayang, selamat sore. Apa kabar Ibu? Halo, selamat sore. Terima kasih Ibu Mayang sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Ibu Mayang, jelang perdagangan besok Jumat, jelang akhir pekan, hari ini indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami penguatan, tapi belum konsisten Ibu, bertahan di atas level 8.100-an. Analisis Anda secara teknikal, pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Oke, IHSG hari ini nampaknya masih bergerak menguat, meskipun penguatannya itu masih terbatas ya, karena memang pada dasarnya ini tuh lagi menghadapi uji resisten. Jadi untuk area resistance yang paling dekat itu ada di 8130 sampai dengan 8247. Nah, saat ini IHSG lagi di fase transisi begitu. Selama harganya masih bergerak di atas MA5 atau di angka 8.070, maka IHSG masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan, meskipun penguatannya kecil-kecil ya Mas, agak terbatas begitu. Cuman at least dia masih menguat, artinya masih cenderung didominasi sama rasa optimis sama pergerakan IHSG-nya gitu. Baik, tadi resistennya di 8130, 8247 Ibu Mayang. Support 8100 ini bisa mampu dipertahankan kembali oleh indeks harga saham gabungan ketika menembus resisten berapa? Oke, untuk support itu saat ini ada di 8070 Mas gitu. Jadi selama harga masih mampu bertahan di atas 8070, maka masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Mungkin kalau untuk resistance ada di titik all time high-nya di 8169 sampai dengan harmonic resistance itu ada di 8247 gitu. Baik, dari sisi sentimen Ibu Mayang, Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir ini menghentikan sebagian dari aktivitas pemerintahannya dengan catatannya adalah shutdown. Belum ada keputusan ataupun kesepakatan antara Kongres dengan Presiden Trump, dan juga undang-undang penangguhan sementara juga tidak berhasil dicapai dalam hal ini. Bagaimana Anda melihat dampak dari kegiatan shutdown ini? Karena data terakhir Eropa juga mencatatkan rekor, Wall Street justru mengabaikan sentimen ini dan justru ditutup data terakhir juga menguat. Iya, oke. Jadi untuk pasar Amerika memang betul saat ini sedang ada government shutdown karena tadi ya dari Kongres ini belum ada kesepakatan mengenai anggaran gitu. Nah, karena belum ada kesepakatan, maka dari pihak pemerintah juga jadinya jadi susah gitu kan, karena tidak memiliki otoritas untuk melakukan belanja atas anggaran tadi gitu. Nah, makanya dia shutdown. Nah, kemudian kalau melihat balik lagi kita ke teknikal, jika melihat dari indeks Dow Jones-nya, ini memang cenderung menguat gitu. Penguatannya candlestick-nya itu lebih kecil-kecil dibanding sebelumnya. Artinya juga itu ada tekanan beli, tapi tekanan belinya agak lebih terbatas ya, karena memang secara teknikal Dow Jones ini sudah berada di sekitaran area resistennya begitu. Jadi jika nanti udah kena resisten, kemungkinan dia lagi uji resisten. Nah, disitulah kita pantau lagi bagaimana arah pergerakan selanjutnya. Untuk saat ini mungkin memang cooling down ya, karena memang sedang di area resisten. Tapi karena pergerakan yang masih ditutup menguat gitu, jadi masih bisa dibilang bahwa dari sisi Dow Jones-nya atau pergerakan harga di Amerika sana itu masih cenderung positif, begitu Mas.
Baik, hari ini tampaknya minim dorongan juga Ibu, terutama dari saham-saham big cap ini. Indeks harga saham gabungan tidak mampu bertahan di atas level 8.000. Net sell asing juga tumbuh signifikan. BBCA termasuk juga saham yang paling besar dilepas oleh asing dan kapitalisasinya juga mulai menyusut sampai sejauh ini. Hari ini mencoba untuk rebound Ibu untuk BBCA, di mana posisi penutupan saat ini untuk BBCA reboundnya di 1%. Di secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini kemarin sempat ke posisi 76 Ibu, analisis dan rekomendasinya untuk BBCA. Oke, untuk big banks memang biasanya jadi incaran untuk beberapa investor yang biasanya suka pakai dollar cost averaging ya, termasuk BBCA salah satunya. Nah, untuk saat ini BBCA jangka pendek itu bergeraknya dalam time bearish sebetulnya, Mas. Jikapun hari ini BBCA-nya menguat, ini karena ada support di angka 7525 gitu. Nah, ini juga closing hari ini juga pas di angka 7.525 dan kemudian dia juga ada kemungkinan untuk bikin double bottom begitu. Jadi jika pergerakannya hari ini itu cukup oke, namun dari sisi stokastik itu arahnya masih ke bawah. Jadi kalaupun mau beli ini statusnya masih spekulatif buy atau cicil beli bertahap aja. Mungkin untuk pemirsa IDX Channel, jika tertarik untuk BBCA, spekulatif buy, cicil beli bertahap pelan-pelan. Nanti jika tembus MA5-nya sudah breakout di 7.600, baru kita full untuk 100% begitu. Karena memang trennya bearish dan saat ini lagi uji support begitu. Baik, kalau buy on breakout di 76, tidak masalah juga Ibu? Nggak apa-apa. Oke. Itu hanya persoalan risk profile sebetulnya, Mas. Baik. Jadi mau spek buy sekarang bisa, atau nanti tunggu konfirmasi belinya di 7.600 itu juga nggak apa-apa. Oke, penutupan hari ini stagnan di 7.500, penguatannya sudah mulai terbatas untuk BBCA. Kita beralih ke perbankan big cap lainnya Ibu, ada BBRI, arahnya berbeda hari ini, justru melemah paling dalam. Kembali mengalami pelemahan di 2% dan sudah berada di level 3.710 penutupan. Analisis dan rekomendasi support mungkin untuk BBRI. Oke, untuk BBRI kebetulan support jangka menengahnya itu sudah ditembus ya. Jadi kita agak mundur lagi untuk Bank BRI, artinya support saat ini itu ada di 3.690. Jadi jika Bank BRI-nya bergerak di bawah level itu, jangan lupa batasi resiko. Karena memang untuk Bank BRI ini jangka pendeknya, jangka menengah dia cenderung bearish dan jangka pendeknya dia sideways. Artinya lebih disarankan untuk short term trading dulu sembari kita memantau karena memang pergerakannya masih cukup volatile dan trennya belum naik gitu. Nah, sementara trennya masih sideways, artinya disarankan short term trading supaya harapannya cuannya bisa lebih konsisten gitu, Mas. Baik, level yang mungkin bisa diperhatikan Ibu untuk BBRI. Oke, kalau untuk spekulatif buy ada di 3690 sampai dengan ini sebetulnya lagi di area support. 3690 sampai dengan 3750 itu jadi area beli untuk Bank BRI. Kemudian nanti jika Bank BRI-nya bergerak di bawah 3650, maka jangan lupa untuk batasi resiko atau stop loss dulu. Gitu. Baik, penutupan hari ini di 3710 melemah di 2,62%. Dari perbankan big cap Ibu, kita beralih ke emiten emas Ibu. Kebetulan juga emitennya ada emiten emas ini hari ini melesat signifikan sendirian 16,50%, penutupan di 4.660. Tadi sempat ke 4.950. Dari sisi fundamental, sebelumnya ketika melakukan IPO banyak dari investor yang menanyakan ini pertambangan emasnya belum ada begitu. Kemudian dari sisi dana IPO untuk bayar utang dan potensi dividen juga bisa dikatakan tipis. Tapi informasi hari ini emas sudah mulai mengerjakan tambang emasnya perdana. Tampaknya ini juga disambut positif oleh para investor. Analisis dan rekomendasinya untuk emas. Oke, ya untuk emas ini nampaknya fundamental juga cukup oke ya. Kalau dari sisi teknikal, dari secara teknikal cenderung bergerak naik di dalam tren naik selama
dua minggu perdagangan ini gitu. Jadi selama 2 minggu perdagangan terpantau uptrend, artinya ini cukup optimis dinilai oleh pelaku pasar. Nah, saat ini emas menghadapi uji resisten nih Mas. Jadi di situ dia bergerak bullish di dalam pola parallel channel dan saat ini tepat berada di upper channelnya. Begitu. Jadi artinya secara jangka pendek ini rawan profit taking. Jika kita zoom ke hourly chart 1 jam, di perdagangan sesi 2 ini volume cenderung terpantau tidak sesemangat waktu tadi pagi gitu. Artinya tekanan belinya udah mulai melemah. Jadi mungkin untuk pemirsa IDX Channel, jika punya saham emas, ini bisa cut profit, amankan cuan. Nanti kita buyback lagi di sekitaran supportnya, ada di MA20 dan MA50 di sekitaran 3.750 sampai dengan 4.000 begitu. Baik. Analisis untuk emas hari ini penguatan terbatas dari sisi volume pembelian juga tadi terbatas dan ini tergambar dari sisi teknikalnya 4660 menguat di 16,50% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Ibu Mayang, menarik, nanti kita akan lanjutkan, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.